Assalamualaikum, hello parents, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat ya. Karena dalam situasi pandemi seperti saat ini, tidak hanya dibutuhkan tubuh yang kuat, tetapi juga jiwa yang sehat agar kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan produktif dan bahagia. Di zaman yang serba canggih, digital dan juga instan ini, tidak hanya kita yang dewasa ini membutuhkan gadget atau gawai, tapi anak-anak kita yang mulai dari pendidikannya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, semua membutuhkan gadget sebagai media pendidikan online ketika pandemi seperti saat ini. Itulah yang membuat anak-anak kita tidak bisa lepas dari gadget. Menurut penelitian terkini, didapatkan data bahwa dalam sehari, anak-anak bahkan kita pun itu membutuhkan kurang lebih 6 jam untuk berada di depan gadget. Dan itu kalau misalnya kita kalkulasi, bisa dilihat sendiri, dalam kita hidup seharian, sepertiga waktu hidup kita itu dihabiskan di depan gadget. Jadi bisa dibayangkan, kalau misalnya sepertiga hidup kita itu dihabiskan di depan layar komputer, otomatis hal-hal yang bersifat kebudayaan, kearifan lokal, hal-hal yang bersifat seperti permainan tradisional itu akan dilupakan oleh anak-anak kita. Dan hal itu yang sekarang menjadi permasalahan para parents terkait bagaimana sih cara mengatasi anak-anak ini dari kecanduan gadget. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang hal itu. Karena apa? Karena memang sudah banyak sekali yang request ke Dr. Sapta Official, entah itu di komentar, entah itu di Instagram ya, ataupun di media sosial yang lain. Dok, bahas dong tentang gimana sih caranya untuk mengatasi gadget ini pada anak gitu kan. Nah, tapi kali ini saya tidak sendirian. Kenapa? Karena saat ini di episode kali ini saya bersama seorang pemuda pelopor Sidoarjo yang ternyata memiliki inovasi luar biasa terkait bagaimana sih cara mengatasi anak-anak ini supaya tidak kecanduan gadget. Ingin tahu seperti apa sosok beliau? Kayaknya nggak perlu lama-lama lagi ya. Langsung kita sapa aja karena beliau ini adalah seorang founder dari Kampung Lali Gadget. Nah, buat kalian yang misalnya nggak tahu nih Kampung Lali Gadget itu apa ya, langsung search aja di Instagramnya, cari di YouTube-nya, banyak banget liputan tentang itu. Langsung kita sapa aja ya. Ini dia, Mas Ahmad Irfandi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Kalau di masa pandemi seperti ini harus sehat dan bahagia. Gitu. Always. Selalu, nggak boleh sakit. Karena semuanya berawal dari hati yang bahagia dari hati ya. yang Jadi bahagia. kita bisa berproduktif juga untuk masyarakat. Betul. Luar biasa sekali. Mungkin nih teman-teman atau mungkin pemirsa dan juga parents, sosok pemuda yang seperti ini kok bisa ya bikin satu inovasi yang terkait dengan bagaimana mengatasi kecanduan gadget. Kita kulik-kulik dulu aja ya, Mas. Kan jenengan, aduh nggak enak ya ngomongnya kayak jenengan ya, Anda bro. Iya, panggil Mas boleh, panggil Irfandi boleh. Jangan panggil Jangan panggil Om ya, kan Jangan. belum Om memang ya Belum. Mas Ian ya. Oke Mas Irfandi, sebenarnya Kampung Lali Gadget itu apa sih? Boleh diterangkan ke pemirsa sekalian. KLG itu kepanjangan dari Kampung Lali Gadget ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, bahasa lokalnya, ini adalah aktivitas dolanan. Dolanan, dolin, pokoknya anak-anak bermain itu yang kita sekarang gerakkan untuk melawan yang namanya kecanduan gadget. Kalau bahasa internasionalnya, bahasa universalnya namanya digital detox. Detoksifikasi Hal-hal berbau digital, semua tentang internet dan lain sebagainya. Ini sekarang ini justru tren banget di luar negeri, tapi di Indonesia ini dalam taraf masih terbuai dengan teknologi, dengan media sosial dan sebagainya. Kalau di luar negeri ada satu aktivitas bagi masyarakat per keluarga itu namanya digital detox. Sabtu Minggu tidak ada HP simpan rumah, pergi berkemah. Bener, Tanpa HP, itu namanya digital detox. Tapi memang kalau misalnya saya bilang sih ini suatu inovasi yang luar biasa ya, karena memang untuk saat ini tuh dibutuhkan oleh para parents gitu, gimana caranya supaya anak-anak ini bisa lepas dari gadget. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kan dengan kondisi Indonesia atau mungkin dunia ya secara global yang seperti sekarang ini, mau tidak mau itu kan akhirnya anak-anak harus ketemu dengan gadget. Sekolah dengan gadget kan, di rumah supaya nggak bosan dengan gadget. Boleh nggak sih disampaikan juga ke para parents ini sebenarnya nggak melulu dengan gadget kok, ada hal yang lain bisa dilakukan. Betul. Boleh Mas. Jadi kita kan saat ini kehilangan satu platform pendidikan yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah, berinteraksi dengan guru, dengan teman-temannya.
konsekuensinya adalah ya harus ada campuran teknologi ya, intervensi teknologi. Otomatis anak-anak berhadapan dengan gadget semua. Tapi itu semua harus satu dengan panduan orang tua, dengan pengawasan orang tua. Yang kedua juga harus diimbangi, tidak harus melulu dengan HP dan sebagainya. Saya kira para parents di sini juga tahu ya, bisa browsing juga berapa sih porsinya untuk anak usia sekian untuk gadget, itu pasti tahu porsinya. Itu banyak tersedia di Google, di internet kita banyak untuk ketentuan-ketentuan itu. Nah sekarang itu kan harus kita batasi. Anak-anak mengakses gadget, ya kita tahulah efeknya. Kalau tentang game online terakhir kemarin ada anak di Jawa Barat bahkan meninggal ya, karena gangguan syaraf, dan dokternya ngomong bahwa anak ini kebanyakan main gadget, kena paparan radiasinya. Itu kan jadi khawatir banget kita. Dan tidak hanya hal-hal tentang medis, hal-hal tentang karakter, tentang banyaknya kasus-kasus, misalnya bullying dan sebagainya, semuanya dari internet. Betul, benar banget. Itu yang harus dikawal bersama sih. Jadi ya ini juga tidak hanya tanggung jawab guru di sekolah ya, Betul. tapi juga sebagai orang tua yang di rumah Ya. ini waktunya sekarang lebih banyak untuk membentuk karakter anak kita. Sebenarnya ini mengembalikan fitrahnya orang tua sebagai pendidik. Iya, betul juga. Jadi memang yang mendidik itu harusnya orang tua. Perkara kalau di sekolah kan itu kan perkembangan zaman, orang tua akhirnya menitipkan anak-anaknya pada institusi pendidikan kan gitu. Kalau dulu banget zaman kerajaan, zaman dulu itu orang tua yang mengajari anaknya langsung, mendidik anaknya langsung. Benar banget, luar biasa. Ini jadi cerminan kita sebagai orang tua juga loh, Iya. parents, kalau memang tidak menjadikan membentuk karakter anak itu bukan tanggung jawab sepenuhnya guru di sekolah, Iya. tapi juga justru kita orang tua di rumah. Iya. Dan dalam situasi pandemi seperti saat ini, justru tantangannya di situ, mengembalikan fitrah kita sebagai parents untuk bisa membentuk karakter yang baik Iya, bagi betul. anak kita. Berikutnya, balik lagi ke KLG atau Kampung Lali Gadget itu sendiri. Tadi disebutkan bahwa Kampung Lali Gadget itu kan dia memberikan suatu nuansa yang dirindukan anak-anak ya. Jadi bermain sampai akhirnya lupa gadget gitu kan. Iya. Sebenarnya permainan macam apa sih yang disuguhkan oleh KLG sehingga membuat anak-anak itu akhirnya sedikit demi sedikit beralih dari gadget itu menuju kembali ke Ya. permainan tradisional. Ini bisa dirasakan pemirsa semua, parents semua. Kalau di masa kecil kita dulu, masa kecilnya Dr. Sapta ya, coba mainan apa saja yang diingat? Semua sih, dulu kan kita emang nggak ada gadget Iya, ya. nggak ada gadget. Jadi itu masak-masakan pakai lempung Ya, gitu kan. pakai daun pisang. Bener, pakai daun pisang, Ya. terus engkle kalau bahasa Engkle, Jawanya ya. kita dulu engkle. Terus habis itu apa lagi ya, dakon, kelereng, layang-layang tuh masih kita mainin ya. Kuncinya dulu. di situ. Permainan apa yang ada di Kampung Lali Gadget? Semua yang dinikmati oleh orang tua, oleh kita dulu di masa itu, itulah yang kita bawa. Jadi kalau di Kampung Lali Gadget itu permainannya tidak pernah tetap, selalu berganti-ganti, selalu bervariasi. Sumbernya dari mana? Dari orang tua. Orang tua, warga sekitar, atau bahkan mbah-mbah yang sudah sepuh, itu kita tanyain, dulu mainnya apa? Dulu mainnya di mana? Kalau waktu musim hujan mainnya apa? Kalau musim kemarau mainnya apa? Itu semua eksplorasi suguhkan di masa sekarang. Itu kuncinya kalau pengen tahu permainan apa di Kampung Lali Gadget. Jadi itu semua yang kita angkat. Tapi tidak hanya dengan permainan ya. Ada juga literasi, ada juga kebudayaan kearifan lokal. Contohnya sistem kehidupan masyarakat zaman dulu. Masyarakat zaman dulu itu memasak tidak pakai LPG kan, pakai api dan sebagainya, pakai kayu dan sebagainya. Terus kemudian ada menggoreng kerupuk itu pakai pasir zaman dulu. Terus membuat bangunan rumah itu membuat batu bata itu, kalau orang desa itu membuat batu bata dulu. Lah semua itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Bayangkan anak sekarang itu tidak tahu dari mana asalnya padi, asalnya beras, asalnya nasi. Kita ajarkan. Mereka masuk ke sawah, ke lumpur-lumpur, mereka nanam padi. Terus kalau membuat rumah tadi, ya membuat batu bata itu. Itu semua sistem kehidupan masyarakat desa yang tidak banyak anak-anak tahu. Dan itu ketika kita terapkan, excited banget anak-anak. Luar biasa ya.
Karena mereka nggak pernah mengalami itu. Betul, karena sekarang zamannya tuh serba instan ya Mas ya. Instan Jadi semua. akhirnya anak-anak itu kurang paham sih gimana bisa mendapatkan sesuatu itu dengan kerja keras. Iya. Nah di Kampung Lali Gadget ini akhirnya mereka disadarkan Iya, tahu. bahwa semua itu membutuhkan proses, tidak Iya, ujuk-ujuk betul. langsung keluar hasilnya Iya. itu aja. Keren juga berarti. Bahkan orang tua itu kalau di Kampung Lali Gadget itu karena teringat, oh iya masa lalu dulu, masa lalu saya dulu disuruh bapak ke sawah. Akhirnya anaknya ini didorong, ayo kamu masuk ke lumpur, kamu masuk ke kolam, macam-macam. Jadi anak-anak harus kotor, harus main lumpur. Ini kan satu melatih motorik kaki, motorik tangan mereka, bagaimana beradaptasi dengan banyak lingkungan. Itu yang penting sih untuk mendidik ujung-ujung saraf ini supaya ya mereka terlatih lah. Tidak hanya main gadget seperti ini. Iya benar banget. Aduh kayaknya seru ya. Kapan-kapan kalau misalnya kita nggak pandemi kita langsung datang ke sana kayaknya pingin tahu. Iya. Tapi tadi saya juga sebelum akhirnya podcast dengan Mas Irfandi ini, saya juga sempat datang ke salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kampung Lali Gadget ini yang sudah nanti kita tunjukkan Ya. view footage-nya. Nah berikutnya nih Mas, kan kalau misalnya tadi bilang ternyata di Kampung Lali Gadget ini mulai tahun kapan? 2018 bulan Mei. Oke, berarti ini sudah masuk tahun ketiga. Iya. Tahun ketiga ini, seberapa banyak antusiasme orang tua membawa anak-anaknya? Dari pertama kali Kampung Lali Gadget ini hadir, berapa banyak sih, paling banyak anak-anak itu hadir untuk mengikuti kegiatan dari Kampung Lali Gadget ini? Iya. Kalau dibilang paling banyak, ya sayangnya kita kehilangan data ya. Tapi yang pernah terekam itu 470 anak dalam satu event. Oke, itu hanya anaknya saja ya? Anaknya saja, belum termasuk orang tua, belum termasuk pengunjung yang lain. Belum. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi, 470. Dan itu 2 dusun, anak-anak terpisah di 2 dusun, tapi mereka menikmati semua permainan di dusun-dusun itu dengan naik kereta kelinci, dengan bersepeda. Itu kita sediakan pos-pos permainan, aktivitas menangkap ikan di kolam, terus lompat tali, mainan tanah, mainan daun, semuanya dimainkan. Kebayang bahagianya kembali ke desa, suasana kembali bisa bercengkrama dengan teman-teman yang kita rindukan untuk saat ini ya. Tapi sebelumnya gadget harus dimasukkan ke satu wadah gitu ya, namanya ya kayak kalau orang Jawa menyebutnya ebor. Ebor itu ya wadah dari bambu gitu. Ayo gadget semua masukkan. Nggak ada yang main gadget. Termasuk semuanya. Orang tuanya? Ya, termasuk orang tua. Tapi kadang orang tuanya bandel karena pengennya update status. Iya, benar. Gak apa-apa sih. Yang penting anaknya terjaga dari gadget, mereka asik main. Tapi kadang gini kok, orang tua itu kalau di Kampung Lali Gadget, orang tua ini kita arahkan untuk ada parentingnya sendiri. Ada tim parenting sendiri, ada psikolognya sendiri, itu yang ngasih tips-tips gimana cara mendidik anak. Karena saya fokus di permainan, kalau parenting ada sendiri. Ada bagiannya sendiri. Kalau saya ngasih parenting ya gimana ya? Saya belum nikah. Oh iya, tadi kayaknya di depan belum saya sampaikan. Kalau ternyata pemuda pelopor yang satu ini itu nggak cuma usianya aja yang masih muda. Beliau ini, ngomongnya beliau ya Mas Bro ya. Ya kalau misalnya yang pemuda satu ini itu kan memang dia concernnya ke gimana caranya secara parentingnya itu gimana caranya membuat anak mengatasi kecanduan gadget pada anak. Tapi ternyata beliau ini masih single dan belum berkeluarga. Itu juga yang mau saya tanyakan, kenapa? Apa yang mendasari Anda di usia Anda yang masih muda dan belum berkeluarga ini malah konsentrasinya adalah membangun karakter anak yang masih anak-anak padahal belum punya anak gitu loh. Saya basicnya di pendidikan. Saya kuliahnya di pendidikan, tapi saya melihat satu permasalahan yang itu ada di pendidikan kita. Di pendidikan kita ini kan orang memandangnya semuanya pendidikan formal kan gitu. Pendidikan formal di sekolah dan semuanya tentang ya hafalan, tentang PR, tentang tugas yang berjibun sebegitu banyaknya. Tapi para pendidik kita lupa untuk mendidik anak-anak belajar di dunia nyata. Jadi belajar langsung di lapangan, belajar secara merdeka. Yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan sekarang, adalah Merdeka Belajar. Jadi bagaimana Merdeka Belajar ini diterapkan betul-betul di seluruh Indonesia. Ini yang kita garap di Kampung Lali Gadget.
Jadi basic kita memang pendidikan non formal, bahkan pendidikan keluarga, pendidikan di desa. Jadi bagaimana anak-anak desa ini bisa belajar apapun. Jadi ada ruang kelasnya dong. Tapi ruang kelasnya ya desa itu semuanya. Sawah, nggak ada temboknya tapi. Iya, saya rasa memang konsep dari KLG ini merupakan konsep yang cerdas dan harusnya ini menjadi apa ya? Jadi kita harus memikirkan pemerintah pun atau pihak-pihak lain itu juga bisa mengadopsi sistem dari KLG ini. Sejauh ini KLG ini sudah sempat disinggahi atau apa ya istilahnya kayak studi banding ya dari tempat lain, dan apakah ini juga sudah mulai diadopsi oleh desa-desa yang lain? Ya, jadi selama ini kalau teman-teman studi banding, ya bahasanya bukan studi banding ya, kita sharing, belajar bersama. KLG juga kekurangannya juga banyak sekali. Justru yang studi banding ini, yang belajar ke kita ini, justru infrastrukturnya sudah tertata, rapi, sudah punya macam-macam gitu kan. Dan sebenarnya kita ini kan membentuk sebuah nyawa edukasi, sebuah nyawa dari edukasi. Lah, teman-teman yang datang ke kita ini kebanyakan sudah punya raganya, sudah punya fisiknya, sudah punya badannya. Tinggal kita kolaborasi, sharing bersama untuk membuat satu edukasi yang hidup gitu loh. Jadi edukasi saat ini kan masih sebatas, kalau kita lihat wisata-wisata edukasi itu tentang agrobisnis, tentang wisata pertanian, tentang literasi misalnya. Tapi untuk menghidupkan pendidikannya ini masih kurang. Lah kita ini lebih kuat untuk menghidupkan pendidikan karakter. Lah teman-teman yang sudah kesini ini kalau di Sidoarjo sendiri banyak sih, ada dari pendamping desa tingkat kecamatan juga, di Kecamatan Sukodono itu pernah datang ke kita. Itu justru di awal-awal. Terus teman-teman pemuda, kebanyakan teman-teman pemuda komunitas gitu. Ya bahkan pernah disinggahi juga DPR RI juga, kemudian DPRD Sidoarjo, bahkan dari kedinasan juga pernah datang ke kita ya untuk memberikan support dalam bentuk kalau ada misalnya dinas pemuda olahraga, ada dinas perpustakaan dan lain sebagainya. Berarti mereka juga antusiasmenya juga mendukung dengan adanya KLG ini ya. Jadi bahasanya kita ini, mohon maaf ya, kita ini rakyat. Kalau biasanya rakyat apa terusannya? Jelata. Kalau kita rakyat jelita yang mempesona penguasa. Luar biasa. Harus jadi gitu. Jadi rakyat jelita yang mempesona penguasa. Jadi kita ini orang kan akhirnya datang ke kita. Akhirnya kita belajar bareng apa yang belum kita ketahui, kita dapatkan, apa yang mereka belum ketahui kita kasih kan gitu. Saling menguntungkan. Betul. Jadi apalagi kalau misalnya bisa saling kolaborasi ya Mas. Jadi untuk membentuk ini lebih sempurna lagi. Yap. Dan sebenarnya harapan nih dari Mas Irfandi sendiri sebagai founder dari KLG, harapan kedepannya KLG ini ada suatu pencapaian tertentu nggak? Ingin apa dan harapannya ada dukungan dari mana atau mana untuk KLG? Yang pertama karena saya orang pendidikan, basic saya pendidikan, saya ingin buat sebuah iklim pendidikan yang baru. Itu makanya sampai saat ini ketika saya selesai studi, saya tidak ingin mengabdi di tempat yang sudah umum, misalnya sekolah atau kampus dan sebagainya. Tapi saya ingin membuat satu sistem sendiri, sistem pendidikan yang benar-benar pendidikan. Sekolahnya manusia, yang itu belajar secara nyata, belajar di alam, belajar dengan masyarakat, belajar dalam kondisi real, aktualisasi pembelajaran. Terus kita ngomongkan pendidikan karakter itu ya lewat permainan, gitu loh. Kemudian yang kedua saya ingin seperti dokter. Dokter ini kan punya klinik ya. Saya ingin punya sebuah klinik, tapi kliniknya khusus mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget. Jadi nanti yang akan bantu saya pasti orang-orang psikolog, psikiater, dan banyak yang akan berkolaborasi. Tapi obatnya apa? Obatnya bukan obat ini, bukan. Obatnya kehidupan yang ada di desa. Permainan tradisional, sistem sosial masyarakat, itu obatnya. Jadi klinik digital detox.
semoga kedepannya ya Iya. KLG ini bisa sampai ke arah sana, punya klinik sendiri nanti ya hasilnya. Amin, amin. Nah gitu. Oke, parents, kali ini mungkin ini yang menjadi pertanyaan pamungkas kita ya, dan ini pasti juga sudah ditunggu oleh para parents semuanya. Terus dengan adanya KLG ini, dengan kondisi pandemi seperti ini, kita kan nggak bisa nih langsung datang ke Wonoayu di KLG-nya, ya kan? Atau mungkin ke tempat-tempat event-event yang KLG atau Kampung Lali Gadget ini adakan. Tips bagi orang tua yang memang sekarang dalam kondisi pandemi hanya di rumah saja, gimana sih Mas cara ampuh, cara efektif, atau paling tidak cara-cara yang mudah dan sederhana untuk membuat anak-anak ini lepas dari kecanduan gadget? Ya. Saya akan menjawab dari sudut pandang saya sebagai anak muda yang sering mendidik anak-anak orang atau adik-adik saya, keponakan-keponakan saya ya. Karena saya belum menikah ya. Jadi tips saya adalah ketika anak-anak di sekitar saya itu kecanduan gadget, anak-anak sekitar saya itu akses game online dan sebagainya, kita sebagai orang di sekitarnya harus mampu lebih asik daripada gadget itu sendiri. Jadi kuncinya orang tua harus lebih asik daripada gadget itu sendiri. Saya kalau di Kampung Lali Gadget, kaosnya anak-anak itu ada tulisannya gini ya. Ayah bunda kasih aku perhatian, jangan kasih aku gadget. Itu yang kita bagikan gratis ke anak-anak, jadi orang tuanya akan sadar. Oh iya, berarti intinya itu perhatian yang kita berikan, jangan gadgetnya. Jangan gadgetnya. Jadi perhatian yang kita berikan sehingga anak-anak itu merasa orang tua itu lebih asik daripada gadget. Apapun kontennya, konten aktivitasnya, permainan tradisional, menggambar, menulis, mewarnai, menggunting dan sebagainya, intinya kuncinya adalah perhatian. Jadi perhatian orang-orang, anak-anak diajak bicara, dihargai kalau mereka bicara, cita-cita apapun itu dihargai, tapi juga diarahkan. Itu yang kita lakukan kepada adik-adik kita di sana. Jadi bebas bicara. Anak-anak bebas bicara, mau apa, mau cerita apa, mau mengadu, mau mengkritik kita. Karena kalau dalam konsep Merdeka Belajar itu semua murid, semua guru. Jadi orang tua juga murid, juga guru. Kadang orang tua belajar dari anak-anak. Itu yang kita rasakan selama ini. Jadi pembelajarannya akan luar biasa ketika semua murid, semua guru. Luar biasa. Gitu ya. Jadi intinya adalah parents, jangan sampai Anda merasa kayak misalnya malas untuk menjadi sosok yang asik untuk anak-anak. Ya. Karena sebenarnya di situ kunci utamanya ya. Kenapa kok anak-anak akhirnya megang gadget kalau nggak dari orang tuanya dulu ngasih gadgetnya, ngenalin dulu ke anak-anak tentang gadgetnya, anak-anak nggak mungkin kenal dengan gadget itu sendiri. Betul. Kadang orang tua itu ya memang sih namanya orang dewasa, saya pun juga merasakan banyak tantangannya, tidak hanya mengurus anak-anak tapi juga ngurusin kerjaan, ngurusin pasien, ngurusin kayak sekarang kita bikin konten dan lain sebagainya. Akhirnya kalau misalnya kita lagi di rumah itu kebanyakan udah tinggal capeknya aja, pingin cara yang instannya adalah dengan ngasih anak-anak gadget. Nah justru itu merupakan racun utamanya. Gimana caranya supaya anak-anak ini bisa lepas dari gadget adalah jadikanlah dirimu parents, jadikanlah diri Anda parents menjadi sosok yang asik. Lebih asik gitu ya. daripada gadget. Jadi akhirnya anak-anak, wah orang tuaku udah asik daripada gadget, ngapain aku harus pegang gadget? Iya, betul. Kunci utamanya memang ada di orang tua. Jadilah orang tua yang bisa menjadi sosok pengganti gadget, lebih asik dari gadget, yang akhirnya membuat anak Anda bisa lepas dari kecanduan gadget itu sendiri. Well, terima kasih banyak Terima Mas kasih, Irfandi. Dan Dokter. jangan lupa ya teman-teman dan juga pemirsa atau mungkin parents yang sekarang lihat video kita pada episode kali ini, untuk Anda yang ingin tahu lebih dalam tentang KLG atau Kampung Lali Gadget, bisa saya tuliskan ada beberapa link video liputan ya terkait dengan KLG itu di description box. Dan tentunya untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang sosok dari Mas Irfandi itu sendiri, bisa langsung follow Instagramnya KLG Indonesia. KLG Indonesia. Dan tentunya jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video kali ini, dan apabila Anda merasa video kali ini bermanfaat, menarik, edukatif dan juga informatif, langsung aja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk like video ini, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda semua sehingga kita bisa bersama-sama mengentaskan kecanduan anak dari gadget. Sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.